Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap anak-anak muda di tempat ini. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, bentuk kami, supaya kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Saudara diberkati dengan Praise and Worship hari ini. Dulu waktu saya masih muda ya, saya punya cita-cita saya pengen kayak Jamin gitu saudara. Kalau nyanyi bisa melong-long gitu ya. Saya pikir wah itu nggak usah mandi pun pasti gadis-gadis akan tertarik gitu. Karena apa namanya? Betul nggak saudara? Cewek-cewek benar nggak tentang Jamin? Nah saudaraku, tapi memang Tuhan adil. Ada orang yang diberi karunia seperti itu, punya suara yang baik, punya kesempatan yang baik. Tapi apapun yang Tuhan berikan, ya. Hari ini untuk beberapa waktu ke depan, saya rindu supaya anak-anak muda di tempat ini membuka hati kita, ya. Dan kita biarkan Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kita, apa yang ingin Dia sampaikan. Nah, minimal juga ini sesuatu kesempatan saya untuk berbagi hidup apa yang saya lihat di dalam perjalanan hidup saya. Bagaimana Tuhan membentuk dan menuntun langkah hidup orang-orang percaya. Saya rindu supaya setiap kita sungguh-sungguh keluar dan pulang dari tempat ini mempunyai satu peneguhan yang benar. Saudara, tahun di early 40s, di awal-awal tahun 40-an, ada 2 orang anak Tuhan bersahabat, masuk ke seminari bersama-sama. Kemudian mereka terjun ke dunia misi bersama-sama, Billy dan Chuck atau Charles. Mereka sama-sama mengasihi Tuhan, mereka sahabat setia. Terus kemudian mereka melanjutkan sekolah mereka ke Princeton Bible Seminary di Amerika. Tahun 57, mereka memutuskan jalan yang berbeda. Billy Graham menjadi penginjil yang terus melayani Tuhan sampai nafas yang terakhir. Charles Templeton, tahun 57, dia berkata, aku akan meninggalkan Tuhan. Mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Saudaraku, 2 orang anak muda ini dahulunya mereka adalah sahabat setia. Mereka sangat berbagi beban. Mereka menjalani banyak hal bersama-sama. Ya. Saudaraku, apa yang membuat Chuck Templeton atau Charles Templeton ini memutuskan untuk meninggalkan semua yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya? Saudaraku, saya ingin sampaikan satu perkara. Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Coba perhatikan Ibrani 4 ayat yang ketiga. Silakan. Ibrani 4 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Perhatikan bagian terakhir daripada Ibrani 4 ayat yang ketiga. Sekalipun pekerjaannya, itu pekerjaan Tuhan, sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saudaraku, ada sesuatu yang saudara dan saya perlu fahami secara kebenaran firman Tuhan. Semua yang Tuhan kerjakan itu sudah selesai sejak dunia dijadikan. Apakah itu mungkin? Ternyata toh belum jadi, belum selesai. Semuanya ini belum selesai. Masih ada yang harus dikerjakan ini, harus dikerjakan itu. Bahkan dalam hidup saya dan saudara. Apakah saya berani berkata bahwa saya orang yang sudah selesai, I have finished untuk diri saya sendiri? Ternyata juga belum, saudaraku. Nah, saya perlu ajak saudara untuk melihat kebenaran ini dari kacamata yang berbeda. Coba lihat sekeliling saudara, semua yang ada, gedung-gedung yang ada, mobil-mobil, kendaraan, bahkan kursi, lampu, semuanya ini terjadi
sebelum ini jadi, ada satu konsep, satu desain yang sudah sempurna di benak sang perancang. Dia sudah melihat gambar yang begitu luar biasa, begitu sempurna pada waktu gambar itu dirancang. Jadi di pabrik atau di tempat workshop, ini hanya mengikuti apa yang sudah dirancangkan. Itu semua sudah selesai dalam rancangan sang perancang. Saudaraku, firman Tuhan kepada kitab Ibrani, dia katakan semua yang ada itu sudah selesai, bahkan sejak dunia dijadikan. Nah, saudara lihat kepada diri kita masing-masing. The end of your life, akhir final daripada hidupmu, itu sudah selesai di hadapan Tuhan. Namun kenyataannya kita belum melihat itu selesai. Nah, saudara pernah mungkin membeli satu barang-barang dari beberapa tempat, saya nggak tahu kalau di Indonesia itu seperti apa. Kalau di Amerika ada toko-toko yang menjual barang yang make it yourself. Saudara beli kemudian keluar dalam bentuk satu kardus. Saudara beli kursi, beli ranjang atau belum beli lemari, itu keluarnya dalam satu kardus. Kemudian saudara harus install sendiri, saudara harus pasang sendiri, disekrup sendiri, sekrupnya udah disediakan, semuanya udah disediakan, tinggal dipasang-pasang dan diikuti instructionnya. Nah, saudaraku, ketika saudara dan saya masuk lahir di bumi, Tuhan sudah persiapkan segala-galanya yang dibutuhkan untuk menjadi the real you, atau menjadi orang yang utuh di hadapan Tuhan seperti rancangan Tuhan. Itu arti daripada Ibrani 4 ayat 3 tadi. Semua sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ketika Tuhan ciptakan saudara dan saya, semua it's all completed and done. Cuma sekarang tugas kita adalah reshape, reinstall apa yang Tuhan sudah persiapkan. Nah, saya ingin pelan-pelan mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kembali kepada apa yang terjadi dengan dua sahabat tadi, Charles Templeton dan Billy Graham. Kenapa pada satu titik yang namanya Charles Templeton memilih untuk meninggalkan segala-galanya? Dia kehilangan kepercayaannya lagi. Dia kehilangan semangat untuk mencari wajah Tuhan. Dia mulai mempertanyakan banyak perkara. Dia menjadi agnostik, orang yang tidak percaya sama Tuhan. Tidak percaya tentang creation, tidak percaya tentang apa yang Tuhan, bahkan tidak percaya tentang the Bible. Billy Graham berkata begini, satu kali mungkin pada perjumpaan yang terakhir dengan Charles Templeton, dalam keadaan tua, kena Alzheimer. Alzheimer itu adalah satu penyakit seperti dia lupa tentang short term memory. Tapi dia masih ingat hal-hal yang long term memory. Billy Graham duduk bersama dengan sahabatnya Charles Templeton, bercerita kanan kiri. Kemudian Billy Graham mulai bertanya, Chuck, kamu kenal siapa Yesus? Oh ya, he's the greatest man on earth. Dia adalah manusia terbesar di bumi. Dia orang yang paling bijaksana. Dari ceritanya Billy Graham berpikir, loh, kamu kan udah gak percaya lagi sama Tuhan. But do you still believe in him? No, I don't. Dia masih ingat, dia katakan aku gak percaya. So lalu sekarang bagaimana dengan Yesus yang kau bangga-banggakan tadi? Charles Templeton berkata gini, I don't know, but I sure miss him. Aku gak ngerti, aku gak tahu, tapi aku merindukan dia. Saudaraku, saya ingin sampaikan, hal yang sama bisa terjadi bagi saudara dan saya. Kenapa manusia yang kenal Tuhan begitu rupa, bahkan mahasiswa sekolah Alkitab, melayani Tuhan, berjalan bersama-sama dengan the greatest missionary on earth, yaitu Billy Graham. Orang yang begitu luar biasa, begitu militan, menjadi sahabat daripada Billy Graham. Kenapa dia bisa meninggalkan iman percayanya? Kenapa dia bisa goyah? Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dalam segala perkara. Ini bukan hanya memiliki aplikasi dalam iman percayamu, tapi dalam segala perkara. Trust me, anak-anak muda, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu, ini sudah ada dalam rencana Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Tugas saudara dan saya adalah mengikuti apa yang Tuhan sudah rencanakan. Tapi ada orang-orang yang tidak akan pernah sampai. Kenapa mereka tidak pernah sampai? Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Coba lihat, tampilkan gambar yang kedua. Di dalam setiap kita, di dalam jiwa kita, ini adalah masalah yang paling utama.
roh manusia itu adalah penurut. Kata Tuhan Yesus sendiri berkata, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Nah, seringkali yang lebih lemah lagi adalah jiwa manusia. Disinilah terjadi banyak pertempuran, pertentangan. Jiwa manusia kita ketahui adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Di sini manusia mulai bertumbuh dengan satu dilema yang luar biasa. Nah, saudara perhatikan ada dua timbangan, the scale of your soul. Ada dua timbangan. Nah, timbangan ini akan menentukan, will you make it or will you break it? Apakah engkau akan berhasil atau engkau akan gagal hancur? Di dua timbangan ini, kalau boleh saya katakan, mereka saling bersaing. Kalau satu diangkat, maka yang satu akan turun. Kalau yang satu ditambah bobotnya menjadi lebih berbobot, yang lain akan menjadi ringan, tidak lagi berbobot. One way or the other. Nggak mungkin dua-duanya. Kalau boleh saya katakan, ini adalah yang disebut passion for growing, passion for growth. Semangat, hasrat, kerinduan untuk bertumbuh. Dan yang lain adalah passion for quitting. Kerinduan, hasrat untuk menyerah. Saudaraku, ini bukan tugas Tuhan. Ini tugas saudara dan tugas saya. 17 tahun saya melayani Tuhan. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Bahkan boleh dikatakan mereka adalah bagian daripada ring satu. Yang membuat saya begitu kecewa atau menyesal adalah sebagian mereka memilih untuk tidak lagi mengikuti Tuhan. Atau kemungkinan mereka mulai lari ke kanan ke kiri. Tapi mulai meninggalkan perlahan-lahan wajah Tuhan. Dan kalau toh saya panggil, saya ajak, rasa malu itu udah membuat mereka lari jauh-jauh. Saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa manusia bisa begitu? Bukankah dulu dia melihat betapa luar biasanya Tuhan? Betapa dia ditolong Tuhan, dia dipulihkan oleh Tuhan. Banyak perkara Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kenapa orang bisa berubah? Nah, saudaraku, kalau itu pernah terjadi bagi hamba-hamba Tuhan, bahkan sekelas Charles Templeton sekalipun, saya rindu supaya setiap anak-anak muda di sini buka hatimu dan lihat bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pribadi sesuai dengan rencana Tuhan. Sempurna untuk tujuan Tuhan. Saudaraku, di dalam jiwa kita ada dua scale, dua timbangan yang saling memberatkan atau saling membatalkan satu sama lain. Yaitu timbangan untuk scale atau passion, hasrat untuk bertumbuh, dan lawannya adalah hasrat untuk menyerah. Kalau saudara pupuk, saudara beri bobot, saudara bangun hasrat untuk bertumbuh, maka hasrat untuk bertumbuh itu semakin berat, semakin berbobot. Maka pasti yang terjadi, hasratmu untuk menyerah akan hilang. Akan pelan-pelan makin ringan. Tapi kalau hasratmu untuk menyerah itu menjadi lebih berbobot lagi, maka hasrat untuk bertumbuh makin lama akan makin hilang. It's one way or the other. Saudara nggak mungkin lakukan dua-duanya. Kalau satu ditekan, satu akan menjadi ringan. Kalau satu menjadi ringan, yang satu akan menjadi lebih berbobot. Nah, saudaraku, seringkali kita nggak sadar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saudara semua, ada yang masih sekolah, ada yang sedang meniti karir di perusahaan. Semua kita mau bertumbuh. Saudara, banyak juga di sini pasangan-pasangan muda yang baru menikah belum lama. Saudara ingin melihat masa depan yang luar biasa. Ingin menjadi sesuatu pribadi yang punya cita-cita, punya angan-angan, nanti akan begini, nanti akan begitu. Semua manusia punya hasrat untuk bertumbuh. Passion for growing, passion to growth. Tapi belum tentu kita sadar bahwa di samping kita punya passion di dalam jiwa kita, yang kita pupuk untuk terus bertumbuh, ternyata ada juga passion untuk menyerah. Tanpa kita sadar, semakin rendahnya
semakin kecilnya atau semakin tidak ada nilainya passionmu untuk bertumbuh, maka passionmu untuk menyerah itu semakin berbobot, semakin kuat, semakin tinggi. Dan itu membuat manusia mudah untuk menyerah. Kenapa ada orang yang mudah menyerah dan ada orang yang sulit menyerah? Itu tergantung bobot scale-nya dalam jiwanya. Kalau scale-mu untuk menyerah itu begitu kuatnya, begitu menggebu-gebu, nggak perlu terlalu lama, saudara pasti akan menyerah. Dalam hitungan sangat-sangat sederhana, manusia akan menyerah. Dalam sehari-hari, semua kita punya kelemahan, termasuk saya. Saya nggak tahu, saya nggak akan telanjangi kelemahan-kelemahan kita masing-masing. Mungkin kita punya kelemahan terhadap yang namanya kerakusan, keuntungan. Semua kita mau untung, nggak salah. Bahkan sedikit banyak kita punya rasa rakus untuk untung besar. Mungkin ini kelemahan satu kali akan menjadi batu sandungan bagi kita. Tanpa sadar, iblis juga tahu di mana titik lemahmu, di scale berapa di dalam your passion for quitting, passion untuk menyerah itu ada di level seperti apa. Kalau levelnya itu begitu rendah gitu ya, nggak perlu lama-lama, nggak perlu susah-susah, sebentar lagi saudara akan menyerah. Ada orang yang bolak-balik jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kenapa? Karena level untuk menyerah itu terlalu rendah. Nggak usah digoda, dia akan menggoda diri. Nggak usah jadi Yusuf yang digoda istri Potifar. Istri Potifar digodain sama dia. Kenapa? Karena levelnya untuk menyerah itu terlalu rendah. Gampang sekali menyerah. Nggak usah lihat pornografi, lihat jemuran celana dalam, dia udah tertarik, udah tergoda. Karena level untuk menyerahnya itu begitu kuatnya, hasrat untuk menyerah terlalu kuat. Mungkin saya bicara seperti ini, ada beberapa saudara yang merasa, Tuhan, aku tuh seperti itu sebetulnya. If I can be very, very honest, mungkin saya seperti itu. Level untuk menyerahnya itu terlalu rendah. Kenapa bisa terlalu rendah? Karena saudara nggak pernah pupuk level untuk bertumbuh. Kalau saudara tidak bertumbuh, maka saudara akan menyerah. It's one way or the other. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Madeleine Albright, dia berkata gini, hidup itu seperti orang riding a bike. You have to keep on cycling. Engkau harus terus menggenjot. Kalau enggak, engkau akan jatuh. Saudara nggak bisa tinggal diam. You have to keep on growing. Dalam hidup saudara masing-masing. Dalam pembentukan karakter, pembentukan mentalmu. Saudara harus terus keep on growing. Kalau saudara berhenti untuk growing, maka scale untuk menyerah itu akan keep on growing. It's one way or the other. Gak perlu lama-lama untuk memahami kebenaran ini. Nah, saudaraku, hal ini akan menjadi satu batu sandungan yang begitu berbahaya. Nah, saya rindu supaya saudara betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan ini. Karena kalau kita sadar betul-betul, kita akan menjadi pribadi yang kokoh. Anak-anak muda yang punya kepastian, punya pengharapan. Saudara nggak akan dipermainkan oleh iblis. Saudaraku, dalam banyak perkara, nanti akan ada kesempatan. Kalau scale untuk menyerahmu begitu rendahnya, kalau iblis itu bijaksana betul-betul, kalau dia betul-betul lihai, seringkali dia tunggu sampai momen yang tepat, di mana engkau pasti akan menyerah. Dan di momen itu, engkau betul-betul hancur. Saudaraku, saya bertemu sebagai pribadi, pengusaha, saya bertemu dengan begitu banyak orang yang sebetulnya luar biasa. Memiliki kesempatan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dalam hal banyak perkara. Dalam karirnya, dalam pembentukan talentanya, dalam banyak kesempatan. Sebetulnya bahkan saya pun iri melihat bagaimana dia itu diberikan karunia-karunia yang luar biasa. Dalam usahanya, dia mempunyai network yang begitu luas. Yang kita harus cari-cari, ketemu, kenal si ini, kenal si itu. Dia kenal semua orang, orang-orang penting-penting. Dengan mudahnya dia bisa bergaul. Tapi pada satu titik, karena scale untuk menyerahnya begitu rendahnya. Satu kesempatan, begitu ada kesempatan untuk jatuh, dia didorong sedikit oleh iblis dengan menawarkan kesempatan. Dia jatuh.
Saudaraku, hal ini membuat saya takut. Dan saya ajarkan kepada anak-anak saya, hati-hati. Build yourself. Kalau China bilang build your dream, BYD. Saya ingin sampaikan kepada saudara, build yourself. Bangun dirimu sendiri. Kalau saudara tidak bangun dirimu sendiri, saudara pasti akan hancur. Trust me. Saudara mau didoakan seperti apapun. Saudara mau dilindungi dengan orang tua yang luar biasa. Kalau engkau tidak ambil keputusan, at certain point, saya harus berubah. Saya harus bangun diri saya sendiri. I have to build my spirit, my passion for growing. Satu semangat, hasrat untuk bertumbuh. Kalau ini enggak saya bangun, satu kali, saya akan hancur. Nah, saudaraku, tadi kembali kepada Ibrani 4 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, semua yang Tuhan ciptakan sudah selesai sejak dunia dijadikan. Semua sudah rampung ketika bumi diciptakan. Semua rencana Tuhan, semua apa yang Tuhan pikirkan, Tuhan idam-idamkan dalam dirimu dan dari diri saya. Semuanya sudah selesai. Tapi ada bagian yang saudara dan saya harus lakukan. Nah, saya ingin sampaikan satu perkara yang sebetulnya karena Tuhan berkepentingan, maka seperti orang tua yang sebetulnya sudah mempersiapkan segala-galanya, tapi orang tua akan mendorong, akan mendukung, akan membentuk, menuntun anaknya untuk berhasil. Tuhan juga lakukan bagi saudara. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu perkara bagaimana Tuhan membentuk, mempersiapkan, menuntun setiap pribadi, yaitu anak-anak muda, semua kita, dituntun untuk betul-betul mampu menggenapi 100% daripada His planning, rencananya, supaya engkau tidak pernah hancur. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Coba lihat, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-6. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-6 demikianlah firman Tuhan. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Amin. Saudara, pelan-pelan saya ingin ajak saudara untuk melihat. Mungkin konsep ini, cara berpikir ini tidak masuk akal. Even for me, doesn't make sense. Coba lihat ya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. A time to lose. Siapa orang yang mau rugi? Bahkan firman Tuhan katakan, ada waktu untuk let it go, biarkan rugi. A time to lose. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memikirkan, merenungkan betul-betul. Dalam hidup setiap kita, you have to recognize, saudara harus mengenali, ada waktu untuk membiarkan rugi. A time to lose. Dan ini cara Tuhan. Ini sesuatu yang Tuhan lakukan, Tuhan persiapkan, Tuhan bentuk untuk memampukan saudara menggenapi tujuan Tuhan. Kalau saudara gagal mendeteksi atau memahami sesuatu yang namanya a time to lose, waktu untuk rugi, waktu untuk bahkan membiarkan rugi, maka saudara nggak akan pernah mencapai tujuan Tuhan. Ada satu buku beberapa tahun yang lalu saya baca, namanya penulisnya namanya Peter Scarsero. Peter Scarsero dia berkata begini, losses, kerugian, kehilangan, itu adalah bagian yang indispensable, yang tidak dapat dielakkan, tidak dapat dihindari bagi setiap orang yang mau bertumbuh. Sekali lagi, kehilangan atau kerugian itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dihindari, tidak dapat diabaikan kalau saudara mau bertumbuh. Coba renungkan sebentar kebenaran firman Tuhan ini. Sekarang apa yang dikatakan oleh Pengkhotbah 3 ayat yang ke-6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menabung, ada waktu untuk let go, untuk a time to lose. Kenapa Tuhan, bahkan Tuhan sendiri berkata kepada Salomo untuk mengajarkan kepada gerejanya, Tuhan akan buat sesuatu supaya engkau, nah mungkin ini sesuatu yang secara teologi mungkin saudara akan agak sedikit bertentangan. Tuhan akan sengaja membiarkan saudara rugi dari waktu ke waktu. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Berkali-kali saya alami dalam hidup saya. Satu kali sederhana.
Saya mau menjual satu properti. Saya jual, lama ditawar-tawarkan, gak laku-laku. Akhirnya hari yang dinanti-nantikan terjadi. Ada seorang ingin membeli properti itu. Tawar-menawar, sepakat angkanya. Oh, udah sepakat. Setelah sepakat, dia kasih tanda jadi. Oh ya, udah kasih tanda jadi, selesai semuanya. Aman. Saya udah tenang. Wah, udah puji Tuhan. Saya pikir semuanya udah aman, gitu ya. Saya mulai engah, mulai terlena. Bahkan kalau boleh saya katakan secara jujur di hati saya pikir it's done deal. Udahlah ini hal sepele, udah jadi, udah nggak ada masalah. Saya mulai memikirkan yang lain-lain dan sebagainya. 1 bulan, 2 bulan, dibatalin saudaraku. Dibatalin betul-betul. Loh, dibatalin gimana? Ini kan udah jadi, udah kasih tanda jadi. Dia mau tarik uang tanda jadinya. Tapi agennya bilang nggak bisa, gagal, batal ini. Akhirnya dia ya udah hilang. Dia lebih baik hilang daripada nerusin. Saudaraku, pada waktu itu, saya udah punya rencana ini, rencana itu dan sebagainya. Sebagai manusia, saya seperti orang yang lemah. Saya betul-betul merasa gagal dan merasa, aduh kok bisa begini. Di luar angan-angan, di luar pemikiran saya pikir semuanya it's a done deal gitu ya. Saya berlutut, saya sampai betul-betul mencari wajah Tuhan. Tiba-tiba saya ingat apa yang waktu saya kuliah, gembala saya berkata begini, never despise anything that brought you to your knee. Jangan pernah anggap remeh, jangan pernah anggap rendah segala perkara yang membuat saudara sampai berlutut. Saya pikir, wah ya benar juga. Mungkin saya lupa akan Tuhan. Jadi dalam perenungan itu, dalam mencari wajah Tuhan itu, saya berdoa, Tuhan, kenapa gagal? Di mana letak salahnya? Semuanya udah aman, semuanya bahkan udah kasih tanda jadi lagi. Semuanya udah done deal. Kemudian kurang lebih 1-2 bulan setelah itu ada pembeli baru. Sepakat dengan harga yang sama. Sekarang saya melihat ditunda beberapa bulan. Saya dengan dapat harga yang sama plus tanda jadi yang nggak diambil. Sudah bisa melihat. Pada waktu itu saya mulai melihat, jadi sebetulnya dalam rencana Tuhan, jadi nggak jadi itu gampang sekali. Tuhan bisa pertemukan dengan si A, Tuhan bisa pertemukan dengan si B. Semua ada dalam rencana Tuhan. Tapi yang belum tentu Tuhan bisa pastikan adalah sikap hati saya. Bagaimana saya mengandalkan Tuhan. Bagaimana saya menganggap ini semua karena Tuhan. Bagaimana saya melupakan kebajikan Tuhan. Sifat manusia, termasuk sifat-sifat saya. Begitu kita merasa lega, mengalami kelegaan. Kita merasa di atas angin, kita merasa semuanya aman. With or without God, everything is okay. Semuanya akan jalan tanpa Tuhan sekalipun. Nah, saudaraku, ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya. Saya ingat, loss, kehilangan, it's not always bad things. Enggak selalu itu hal yang buruk. Karena dalam pengalaman hidup saya melihat kehilangan demi kehilangan. Ternyata itu adalah cara Tuhan untuk membangun passion for growing dalam diri saya, di dalam jiwa saya. Saya harus bertumbuh, saya harus terus belajar mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Waktu kita dengarkan firman Tuhan ini, selalu bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya, bukan kepada si A, kepada si B, buat saya. Apa yang terjadi dengan diri saya, dalam jiwa saya. Apakah jiwa saya yang scale untuk bertumbuh itu terlalu rendahnya, terlalu ringannya. Atau scale untuk menyerah itu terlalu tingginya. Saya begitu mudah untuk menyerah, begitu gampang untuk menyerah. Kalau itu yang terjadi, saya harus berubah. Saya harus bangun scale for growing dalam diri saya. Kalau ini enggak saya bangun, maka yang ini akan membangun dirinya. Nah, saudaraku, seringkali kita bisa belajar ketika kita lapar. Di dalam peristiwa Tuhan Yesus dicobai, Alkitab memulai berkata begini, ketika ia lapar, datanglah iblis. Kapan iblis datang? Ketika perut Tuhan lapar. Ketika perutnya lapar,
perutnya demanding, menginginkan sesuatu. Pada waktu itu iblis datang, tepat pada waktunya ketika Yesus lapar. Dia datang. Terus dia katakan, ubahlah batu menjadi roti, ubahlah begini dan semuanya. Semuanya, he come at the right time. Pada waktu yang tepat ketika perutnya lapar. Manusia, kita mengenal ada istilah, kalau udah perut yang bicara, semuanya jadi seenaknya. Sekarang bagaimana dengan jiwamu yang lapar? Di dalam masing-masing kita, termasuk saya, ada keinginan. Ya, semua kita punya keinginan. Ingin sesuatu. Gak semua keinginan itu salah. Tapi bisa keinginan itu ternyata keliru, salah. Nafsu birahi, nafsu untuk berhasil, nafsu untuk terkenal, nafsu untuk maju, nafsu untuk diberkati, kaya raya dan sebagainya. Iblis tahu persis di mana engkau lapar. Kapan engkau lapar? Ketika nafsumu begitu kuatnya. Tiba-tiba iblis datang. Dan kalau scale untuk menyerah itu begitu rendahnya, gampang saudara akan jatuh. Tuhan, bukan hanya Tuhan yang tahu. Iblis juga tahu ketika Daud begitu rendahnya, nafsunya akan wanita. Iblis datang dengan satu kesempatan untuk mengambil kesempatan, untuk mendorong dia supaya dia jatuh. Nah saudaraku, kenapa anak-anak Tuhan banyak menjadi bulan-bulanan dosa? Karena scale untuk menyerah kita itu terlalu rendah. Mudah sekali jatuh, bolak-balik jatuh lagi, di situ lagi, bolak-balik. Kenapa kita nggak berubah? Saudaraku, jangan sesali dosanya, jangan sesali semua itu. Sekarang tangisi dirimu sendiri. Berarti yang namanya passion for growing di dalam jiwa kita, itu terlalu rapuh, terlalu rendah. Kalau saudara tidak bangun passion for growing ini, maka satu kali engkau akan hancur dan mungkin bisa hancur tanpa kesempatan untuk kembali. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kesempatan ini dari sebuah perumpamaan yang ditulis di dalam Lukas 15. Ya. Saudaraku, perhatikan pelan-pelan, saya percaya saudara sudah sering mendengarkan kisah tentang anak terhilang ini. Di Lukas 15 mulai ayat yang ke-11, coba kita lihat sampai ayat yang ke-17 dulu. Nah, saudara akan melihat dua pribadi, anak bungsu dan anak sulung. Dari dua pribadi ini merepresentasikan hidup kita masing-masing. Mungkin sebagian saudara memiliki sebagian daripada spirit anak bungsu ini, tapi juga mempunyai spirit anak sulung ini. Nah, saudara, saya akan pelan-pelan bicarakan tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Sebab berkali-kali saya baca firman Tuhan ini cuma cerita tentang anak yang terhilang. Tapi ada rahasia yang sangat penting untuk kita perhatikan. Coba lihat, Lukas 15 ayat 11 sampai 17, silakan. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. 11 sampai 17. 17. Dengan judul perikop, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Stop sebentar. Saudara imajinasikan di alam real, di alam nyata, dan juga imajinasikan di alam roh, yaitu antara Tuhan dan kita. Di alam nyata, coba saudara bicara kepada papahmu yang masih hidup. "Papah, bagi hartaku yang menjadi milikku." Papahnya masih hidup. Kira-kira apa respon dari sang ayah? Most likely saudara akan dibentak kalau nggak diusir. Papahnya masih hidup. Dia udah minta hartanya. Tapi di dalam perumpamaan ini, yang Tuhan ingin bicara kepada gerejanya, dia menempatkan dirinya sebagai bapa. Ketika anak itu minta bagian warisannya, nggak pakai tanya, nggak pakai apa-apa, langsung dibagi. Ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikan bagian kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Immediately, langsung tiba-tiba papahnya kasih. Kenapa papahnya tiba-tiba kasih? Saya berpikir, jangan-jangan papahnya memang sengaja sejak semula
ingin merancang untuk menanti-nantikan. Kapan kamu minta ini? Papa kasih. Jadi ini bukan sesuatu yang jelek di hadapan sang papa. Kenapa papahnya nggak nasihati? Anakku, nggak pantas begitu. Kamu ini harusnya bersyukur, belajar jadi anak yang uhau, anak yang berbakti sama orang tua. Papa masih hidup, kenapa kamu minta? Kenapa papanya nggak lakukan itu? Begitu diminta, seperti ditunggu, dinanti-nantikan kesempatan. Kapan kamu minta? Begitu diminta, langsung dikasih. Karena itu ada dalam rancangan pikiran sang ayah. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat ini. Perhatikan, nanti kita lihat lebih lanjut lagi. Coba lihat ayat 14 sampai 17. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah, sebentar. Saudaraku, mungkinkah di dalam benak pikiran sang ayah, ayah itu tahu, papa itu tahu, kelemahan si bungsu adalah terletak pada kekayaan, terletak kepada materi yang akan menjadi bagian miliknya. Papahnya ingin mengajar sesuatu kepada si bungsu. Begitu si bungsu minta, langsung dikasih. Dan papahnya tahu persis bahwa si bungsu pasti akan melarat dalam bidang itu. Lihat lebih jauh ayat 15 sampai 17 silakan. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Perhatikan ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkannya dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Sudah lihat? Waktu uang mina hilang, perumpamaan uang mina yang hilang, pemiliknya pergi mencari. Waktu domba hilang, pemiliknya pergi mencari. Tapi waktu anak itu hilang, pemiliknya, papahnya nggak pergi. Dia minta sesuatu yang akan menjadi jerat baginya, dikasih oleh papahnya. Terus papahnya duduk, menunggu, seakan-akan papahnya tahu, sebentar lagi kamu akan melarat. Begitu kamu melarat, kalau kamu ambil keputusan untuk balik, papahnya tahu persis bahwa dia akan melarat dan dia akan kembali. Itu sebabnya papahnya nunggu, duduk-duduk di depan pintu. Dari jauh papahnya melihat, oh si bungsu sudah datang. Papahnya berlari mengejar dia. Kenapa nggak dari dulu dinasehati supaya nggak melarat, nggak miskin, nggak makan makanan babi, nggak semuanya terjadi di hidup si bungsu. Kenapa sang papa biarkan semua itu terjadi? At the end, papa menunggu kapan kamu kembali. Saudaraku, perhatikan masuk ke dalam benak hati bapa, ke dalam pikiran hati bapa semuanya. Bapa tahu persis bahwa yang menjadi batu sandungan, menjadi kelemahan daripada si bungsu adalah harta kekayaan. Di sini si bungsu mempunyai tingkat keinginan yang begitu kuat. Dan di tempat inilah papa ingin membangun sesuatu. Bagaimana cara bapaknya membangun? Dia ciptakan kesempatan, a time to lose. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Anaknya minta, papahnya nggak pikir panjang, kasih. Papahnya rugi duluan, dikasih. Lalu anaknya mulai berfoya-foya, menghabiskan semua hartanya. Pada satu ketika, secara naratif, itu anak bungsu bukan bekerja di perkebunan, bukan bekerja di pertambangan, bukan bekerja di pertanian, tapi dia bekerja di peternakan. Dan peternakan yang dipilih untuk dilukiskan oleh Tuhan adalah peternakan babi. Saya nggak tahu, saudara pernah tahu apa enggak? Kalau saudara pergi ke peternakan sapi, dulu saya punya peternakan sapi, peternakan ayam, peternakan, yang paling bau busuk itu adalah peternakan babi. Baunya nyengit betul-betul. Saudara nggak perlu nyenggol babinya, lewat di peternakan itu, masuk di lorong-lorong kandangnya. Bajumu pun tercium bau busuk, bau babi, bau yang amis, bau yang sangat-sangat kuat. Sepertinya
Tuhan ingin melukiskan sesuatu kepada si bungsu. Itulah karaktermu yang berbau busuk, berbau amis, berbau nyengat sekali di hidung sang ayah. Dan bahkan dia ingin makan makanan babi supaya dia menjadi sama seperti babi. Tiba-tiba dia bangun sesuatu. Passion for growing. Dia bangun passionnya untuk growing. Kenapa harus begini? Kenapa aku harus makan makanan babi? Di rumah bapakku banyak tempat. Di rumah bapakku banyak pelayan. Semuanya makan dengan tenang. Semuanya makan dengan baik. Tiba-tiba dia ingat kepada papanya. Papa gak pernah mencari dia. Dia bangun sendiri satu semangat. Dan ada satu perkataan di dalam hati. Dia bilang, kalau sudah lihat ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun membiarkan kepadanya. Ketika dia betul-betul dijorokkan kepada posisi untuk rugi habis-habisan. Dia ambil kesempatan. Perhaps this is the time to lose. Mungkin ini waktunya untuk membiarkan rugi. Ayat 17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Gak ada yang menasehati dia. Gak ada yang menegur dia. Hati nuraninya membisikkan sesuatu kepada dia. Bau busuk itu mengingatkan dia bahwa yang busuk itu adalah jiwanya. Betapa busuknya, mudahnya dia untuk menyerah. Sekarang dia bangun kembali. Spirit atau passion for growing. Dia bangun kembali. Aku ingat bapakku. Aku sadar akan kelemahanku sendiri. Gak ada yang berbuat apa-apa kepada dia. Hati nuraninya mengajari dia. I will come back. I will go home to my father. Aku akan pulang kepada bapakku. Dan aku akan minta diterima sebagai hamba. Sebagai pelayan di rumah bapakku. Bapak udah lama menunggu. Untuk bapak, a time to lose is a good time. Ini bagus untuk biarkan dia rugi. Supaya dia belajar dan dia membangun satu semangat untuk bertumbuh. Dia lari. Bapaknya sudah lama menunggu, dipeluk, diciumi, diganti pakaiannya. Now it's time to receive again. Tapi dia harus melewati a time to lose. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Ada banyak saudara yang jatuh bangun hidupnya. Kenapa kita jatuh bangun hidupnya? Karena kita tidak menghormati a time to lose. Kadang-kadang ada kesempatan dalam hidup kita yang terjadi, disodorkan di depan mata kita. Kalau saudara mulai mencium bau busuk dari kesempatan ini, mungkin ini waktunya untuk engkau berkata, no thank you. Karena kesempatan ini akan membuat semangatmu untuk menyerah itu semakin kuat, semakin berbobot. Tapi kalau engkau belajar untuk menolak, udah gak apa-apa. Kelihatannya ini too good to be true. Terlalu manis untuk ditolak. Tapi kesempatan ini justru akan menjerumuskan saudara. Saudaraku, saya ingin sampaikan, saya berusia 17 tahun ketika saya mulai pergi ke Amerika. Saudara tahu Amerika dengan Indonesia adalah dua belahan dunia yang berbeda total. Saya dibesarkan dari kalangan keluarga yang sangat-sangat sederhana. Ke Amerika pun itu adalah satu anugerah yang luar biasa buat saya. Gak bisa kuliah sebetulnya. Di Indonesia pun gak bisa kuliah. Tuhan beri kesempatan. Di sana saya kaget melihat begitu luar biasanya. Saya masih anak muda, 17 tahun, saudaraku. Banyak kesempatan demi kesempatan. Di Amerika, manusia itu menjadi bahan olok-olokan. Kalau umur 12-13 tahun masih perawan. Masih gak pernah tidur dengan laki-laki atau dengan perempuan. Gak pernah menikmati ini, menikmati itu. Dianggap ketinggalan zaman. Bahkan dia menjadi olok-olokan. Di Indonesia kita mencibir kepada orang-orang yang seperti itu. Tapi di Amerika kebalikannya. Jadi ini menjadi, saya masuk ke dalam dunia dalam keadaan masih muda. Saudaraku, memang saya nggak ganteng-ganteng amat lah. Tapi dari waktu ke waktu, saya juga bertemu dengan perempuan-perempuan yang sangat menarik. Sangat mengesankan gitu ya. Sangat melayani dengan penuh kemanisan. Ada waktu-waktunya
teman-teman pergi ke sana, pergi ke sini, saya nggak diikut sertakan. Kenapa? Saya nggak punya duit. Ada mereka pergi ski di Colorado dan sebagainya. Saya tinggal terus di kampus dengan bekerja apa adanya. Saya nggak dilibatkan, karena apa? Saya nggak punya uang. Ada hal-hal yang mereka nikmati bersama-sama, saya mungkin tidak mempunyai kesempatan. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, kalau saya melihat hidup saya di masa lalu, sekarang saya bisa bersyukur, karena Tuhan sepertinya tidak memberikan kesempatan untuk saya jatuh. Karena memang saya nggak punya kesempatan. Nggak diikut sertakan dengan begini, begitu, dan sebagainya. Saudaraku, sebagian dari kita belum jatuh dalam dosa atau tidak jatuh dalam dosa. Belum tentu karena saudara beriman. Sebagian mungkin, bahkan sebagian besar, karena saudara nggak punya kesempatan. Ya, si Udin, Ujang, Unang nggak pernah datang, ya bagaimana saya bisa menikmati laki-laki gitu yang anak gadis berkata begitu. Karena semuanya mencari yang cantik-cantik, mencari yang begini, begitu, dan sebagainya. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Saya nggak punya kesempatan. Tapi bisakah saudara berpikir seperti cara Tuhan berpikir? Ini a time to lose yang Tuhan berikan kepada saudara. Atau mungkin ada juga yang lain, yang seperti si bungsu. Saudara sepertinya diberikan begitu banyak kesempatan. Dan saudara sangat-sangat tidak bisa memilah-milah. Saudara nikmati semua kesempatan-kesempatan itu. Sampai satu ketika bau busuk itu mulai tercium. Sebetulnya secara alam nyata yang dicium adalah bau babi, bau makanan babi oleh si bungsu. Tetapi di dalam alam roh, Tuhan ingin menunjukkan kepada si bungsu, jiwamu itu begitu amisnya, begitu busuknya, sampai baunya itu menyengat di hidung orang yang menciumnya. Itulah keadaan jiwamu. Begitu rendahnya. Kenapa bisa begitu rendahnya? Karena dia menikmati semua yang datang di dalam hidupnya. Nah, saudaraku, singkat cerita, kemudian si sulung melihat semua peristiwa itu. Si sulung begitu melihat semua peristiwa itu, dia berkata begini kepada papanya. Lihat ayat 29. 29, tetapi ia menjawab kepada ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Perhatikan perkataan sang ayah. Lalu ayahnya berkata kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, kalau saudara baca seperti ini, saudara nggak akan mengerti apa sebetulnya yang diingin disampaikan oleh papahnya. Papahnya berkata kepada si sulung, anakku, memang papa ambil kesempatan untuk engkau jatuh. Karena masalahmu bukan di kehancuran itu, masalahmu di tempat lain. Si bungsu masalahnya adalah harta kekayaan. Dia harus belajar bagaimana lemahnya karakternya terhadap kekayaan ini, terhadap kesenangan dunia. Dia harus belajar melihat, baru dia bisa memutuskan dengan hati nuraninya sendiri. Dengan sadar dia memutuskan, ini a time to lose, untuk membiarkan rugi, membiarkan hilang. Ini masalah dia. Tapi si sulung, dia nggak punya masalah dengan harta kekayaan. Tapi dia punya masalah lain. Dia punya masalah untuk bisa mensyukuri betapa luar biasanya dia bersama dengan Bapa. Bapa nggak berikan dia kesempatan untuk hancur sampai berbau amis. Tapi Bapaknya memberi kesempatan untuk mengajar dia. Selama ini engkau bersama-sama dengan aku, you have lost the opportunity untuk bisa bersyukur bahwa bersama-sama dengan Papa. Saudaraku, dua-duanya punya kesempatan untuk mendapatkan segala-galanya. Tapi dua-duanya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kehilangan sesuatu. Nah, saudaraku, satu perkara yang saya ingin ajak saudara untuk merenungkan hari ini. Kalau saudara mau membangun semangat atau passion untuk bertumbuh di dalam diri kita, hargai kalau saudara diberi kesempatan untuk kehilangan. Apapun itu, nanti saudara akan mengalami. Ada waktunya,
Anak saya mulai belajar mengumpulkan uang. Lalu setelah dia belajar mengumpulkan uang, dia merasa pintar. Dia investasikan di sini, investasikan di sana. Uang cuma segitu-segitunya. Ya walaupun cukup banyak, tapi cuma segitu-segitunya. Ada beberapa puluh juta pada waktu itu. Dia kerja, dia ini dikumpulkan. Pada satu ketika dia sore hari dia datang kepada saya, dia nangis hancur-hancuran. Kenapa? Saya tanya. Wah, aku ditipu, aku suruh masukin duit ke sini, hilang semuanya, orangnya hilang, nggak kelihatan batang hidungnya. Saya nggak reaksi apa-apa, saya tepuk-tepuk, it's okay. Saya bilang nggak apa-apa, it's okay, biarin yang hilang. Kita bersyukur, kamu belajar satu perkara. Belajar untuk hilang, belajar untuk kehilangan ini. Let it go, biarkan. Tuhan bisa gantikan yang lain lagi. Tapi belajar satu hikmat, belajar untuk lebih bijaksana. Jangan terlalu cepat untuk diiming-iming. Oh, taruh duit di sini, maka akan terjadi pelipat gandakan seperti ini, seperti itu. Sehingga akal sehat kita menjadi begitu bodohnya. Kita ingin cepat kaya, kita ingin cepat berhasil. Sehingga kita mudah dibodohi oleh orang lain. Let it go. Ini uang sekolah yang saudara harus bayar. Beberapa dari kita mengalami hal seperti itu. Kehilangan ini, kehilangan itu, dan sebagainya. Apapun, let it go. Biarkan, tapi belajar sesuatu. Bahwa saya kehilangan karena Tuhan izinkan. Bapak itu memberikan apa yang diminta oleh anak bungsu, supaya dia jatuh, supaya dia mempunyai kesempatan untuk belajar. Dan Bapak menanti-nantikan, kapan kamu balik? Kapan kamu kembali kepada Papa? Karena Bapak berinteraksi, mempunyai kepentingan supaya anak itu balik. Dan secara naratif, kisah itu diceritakan begitu luar biasanya. Dia mencium bau amis, bau busuk yang ada di depannya. Sebetulnya yang tidak pernah dia cium adalah kebusukan karakternya sendiri. Dan Bapak harus jadikan dia untuk mencium makanan babi, mencium kotoran babi. Betapa busuknya, supaya dia bisa mencium hati nuraninya yang busuk ini. Lalu dia kembali, dia ambil kesempatan. Passion for growing, dibangun kembali. Dan dia berlari pulang. Papa udah nunggu. Satu kali kamu akan pulang. Tapi buat si sulung, Papa ambil kesempatan untuk dia tidak jatuh. Dan dia lupa untuk menghargai kesempatan itu. Saya seperti itu juga di waktu-waktu tertentu. Saya merasa menyesal. Saya nggak menikmati ini, saya nggak menikmati itu. Saya nggak pernah tahu ini, saya nggak pernah tahu itu. Tapi Tuhan mulai beracara dalam hidup saya. Bersyukur kamu nggak tahu ini, nggak tahu itu, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Karena itu adalah kesempatan yang Papa ambil, yang Bapak ambil dari hidupmu. Supaya kamu ingat terus, supaya saya bisa berdiri di tempat ini dan berbicara kepada anak-anak Tuhan. Apapun yang kita alami, saudaraku hargai kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, saudaraku hari ini saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan ini. Tahun 96, ada satu auction terjadi di Jepang. Satu ekor ikan bluefin tuna ditangkap dan dilelang. Harga tertinggi sepanjang sejarah, 3,1 juta US dollar dibayar manusia untuk satu ekor bangkai ikan mati bluefin tuna. Pada tahun yang sama, satu orang anak konglomerat dari Singapura, namanya Ben Goy, umur 31 tahun, mati serangan jantung. Dan kemudian berat tubuhnya itu kurang lebih sama seperti berat bangkai ikan tuna yang dijual 3,1 juta US dollar. Saudaraku, adakah satu manusia pun di dunia yang mau membayar 10% daripada mayat Ben Goy, mayat anak konglomerat, anak orang kaya, bilioner kaya raya di Singapura? Ada nggak orang yang mau bayar? 1 sen pun nggak ada manusia yang mau bayar. Bahkan orang tuanya harus menghabiskan uang ratusan ribu US dollar untuk pemakaman, untuk acara kremasi, iring-iringan dan sebagainya. Bangkai ikan dihargai manusia 3,1 juta US dollar. Bangkai mantan konglomerat, anak konglomerat, nggak ada harganya. Bahkan harus bayar untuk bisa dibakar dan dikremasikan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, sehebat apapun saudara, kalau engkau mati, bangkaimu nggak ada artinya, nggak ada harganya. Dibuang pun orang tuamu akan dipaksa untuk bayar, nggak bisa dibuang sembarangan. Saudara harus bayar sesuatu untuk menguburkan bangkaimu. Tapi bangkai ikan itu bisa dihargai manusia.
Bangkai sapi, bangkai kambing, bangkai domba, itu ada harganya. Bangkai orang gak ada harganya. Kalau saudara mau lihat harganya, adalah ketika saudara masih hidup. Dan yang lebih berharga lagi, yaitu karaktermu yang akan dihargai oleh Tuhan. Kalau bangkai kita ini gak ada harganya. Nah, masing-masing kita seringkali kita takut kehilangan, karena kita memikirkan bangkai kita. Kenapa saya takut kehilangan kaya? Supaya saya nggak kehilangan kesempatan untuk menikmati kekayaan. Kenapa saya takut nggak terkenal? Supaya saya terus dielulukan orang. Kenapa saya takut untuk nggak kepake lagi? Karena saya ingin dihormati orang. Itu semua akan jadi bangkai dan nggak ada artinya sama sekali. Pernahkah saudara memikirkan satu kali yang akan pulang kepada Bapa itu yang dinanti-nantikan Bapa. Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya ini semua akan hilang, akan hilang, akan hilang. Tapi ada sesuatu yang Tuhan nantikan. Yang satu kali akan balik. Dan itu adalah karaktermu. Pupuk, bangun mulai sekarang. Jangan cengeng, jangan mudah untuk menyerah. Bangun semangat untuk bertumbuh dalam dirimu. Kalau saudara nggak bangun ini, maka semangatmu untuk menyerah akan datang. Secara tiba-tiba, saudara nggak usah lakukan apa-apa. Semangat untuk menyerah akan datang. Ini benar dalam segala perkara. Dalam membangun iman percayamu, dalam membangun karirmu, dalam membangun masa depanmu, dalam segala perkara. You are responsible for yourself. Saudara harus bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Kalau saudara nggak bangun semangat untuk bertumbuh, maka semangat untuk menyerah yang akan menggerogoti dirimu sendiri. Amin. Tundukkan kepala mulai hari ini. Katakan kepada dirimu sendiri, Tuhan, aku harus berubah. Aku harus bangun semangat untuk bertumbuh dalam diriku.